Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Orang beriman akan selalu percaya dengan total kepada apa yang ia imani. Ia menyerahkan segalanya kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang patut menjadi andalan di dalam hidup orang beriman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Mulia, hari ini kami rayakan martir pertama gerejamu. Kami mohon, doronglah kami menaruh cinta kasih kepada musuh dan lawan kami, sebagaimana Santo Stefanus yang mendoakan para pembunuhnya. Ajarilah kami untuk selalu mendoakan yang terbaik demi sebuah kebenaran dan bukan hanya sekedar mencari sebuah kesalahan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, cinta yang dibawa Kristus ke dunia dengan kelahirannya yang baru saja kemarin kita rayakan, membuktikan bahwa cinta kasih Allah sungguh luar biasa. Cinta kasih itulah yang dirasakan oleh Stefanus. Ia melihat kemuliaan dengan melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kemartiran Stefanus menunjukkan kekuatan iman dan keberaniannya untuk mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan demi hikmat Allah dan kebenaran yang ia perjuangkan. Sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, Stefanus dengan kekuatan dan kesetiaannya mampu menanggung penderitaan saat ia dilempari oleh batu, oleh para pembencinya dengan batu. Dia pun di dalam totalitas, ia tidak menaruh dendam kepada mereka yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan atas diri Stefanus. Ia memberikan teladan kepada kita semua bahwa kita sebagai orang beriman tidak boleh larut ingkut membenci mereka yang membenci kita. Justru kita harus memandangnya dengan kasih. Justru kita mesti melihatnya dengan sukacita. Justru kita kalau bisa memberikan kesaksian akan sukacita di dalam iman kita. Namun seringkali ketika ada orang yang mencari kesalahan kita atau membenci kita, justru kita balik mencari kesalahan orang itu dan membenci kembali orang itu. Tetapi Stefanus mengajarkan kepada kita sebagai orang beriman, janganlah kita larut dalam kebencian karena lingkungan kerja kita, keluarga kita, atau masyarakat kita membenci kita. Tidak. Kita diajak untuk bersaksi akan kebenaran kasih Allah yang begitu besar. Hiduplah dengan tepat dan benar. Hiduplah dengan taat pada iman. Maka kita akan selalu di dalam naungan Tuhan. Di dalam Injil Matius hari ini dikatakan bahwa setia pada panggilan hidup beriman dengan menghadapi segala macam tantangan persoalan hidup, hambatan dan masalah yang ada di hadapan kita. Dengan menggunakan bahasa simbol, Yesus menasihati dan mengajarkan kepada kita semua untuk taat dan setia, untuk menggunakan kecerdikan dan ketulusan hati kita. Kita mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, untuk menjadi pegangan hidup dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Jangan kita pasrah, jangan kita menggerutu, jangan kita mengatakan nanti. Hadapi sekarang dengan kreativitas, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kecerdikan kita, tetapi kita lakukan dengan tulus hati.
Allah Bapa akan mengutus Roh-Nya menemani kita, mendampingi kita. Jangan takut membela kebenaran, karena kemartiran yang tulus ikhlas di dalam membela kebenaran akan menghadirkan sukacita dan kedamaian. Janganlah kita memulai hidup dengan kebencian, tetapi balaslah kebencian dengan hidup yang benar, dengan menunjukkan apa yang kita miliki secara tepat dan benar. Semoga berkat Allah selalu melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada kecenderungan kita sebagai manusia membenci, memusuhi, dan menyalahkan mereka yang membenci, mereka yang menyalahkan, mereka yang mengasingkan kita. Tetapi melalui teladan Stefanus mau mengatakan bahwa orang beriman tidak menghidupi kebencian, tetapi mereka ialah orang-orang yang cinta damai. Ketika dibenci, dia akan justru menjadi saksi akan kasih Tuhan. Tetaplah rendah hati, taat dan setia, cerdiklah di dalam beraktivitas, dan setialah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak demi keselamatan bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.